Hai Sobat Rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang tips menabung rumah. Tapi kita lebih fokuskan menabung dalam bentuk emas. Kenapa harus menabung dalam bentuk emas? Karena kalau kamu menabung dengan uang, uangmu akan tergerus inflasi di bank. Jadi maksudnya seperti ini, kalau duit kamu sudah kamu tabung 1 juta, 3 tahun lagi nilai itu tidak akan terlalu 1 juta lagi. Contoh konkretnya seperti ini. Tahun ini kamu sudah dapat data bahwa rumah yang kamu impikan itu DP rumahnya sekitar 20 juta, misal ya. Nah, kamu menabung berharap 3 tahun lagi uangmu terkumpul sebanyak 20 juta rupiah. Pertanyaannya, 20 juta itu dalam 3 tahun lagi terkumpul nggak? Bisa terkumpul, kenapa enggak? Tapi masalahnya, apakah DP rumahnya tetap 20 juta? Nah, di situ maksudnya, bahwa nilai uangmu tidak akan bisa mengejar kenaikan inflasi. Lalu, bagaimana solusinya? Nah, solusi yang paling sederhana adalah kamu harus menabung dalam bentuk emas. Kalau mau solusi lebih rumitnya sih, kamu harus berinvestasi. Atau dalam part 1 kemarin ada nilai 10% dari gajimu itu dijadikan usaha. Nah, keuntungan dari 10% usaha tadi bisa kamu masukkan lagi ke uang tabungan rumahmu. Tapi yang jadi pertanyaan lagi nih, emasnya dalam bentuk apa ya? Bentuk logam mulia atau bentuk perhiasan? Saya berani jawab, bentuk logam mulia. Kenapa? Karena logam mulia itu lebih terjamin nilainya, lebih stabil. Jadi dimanapun kamu jual, dia bisa dengan harga yang sama. Sedangkan perhiasan nilainya itu 10-14% dari nilai uang yang kamu beli itu merupakan harga jasanya. Jadi saat kamu jual, kamu akan kehilangan 10-14%. Jadi kalau harga emas itu naiknya 3 tahun lagi 10%, misal ya, kamu akan tetap rugi 4%. Maksudnya seperti ini, misal kamu beli emas harganya 10 juta, terus dalam 3 tahun naik 10%, berarti harganya sekitar menjadi 11 juta. 11 juta itu akan dipotong dengan jasa dan lain-lain yang harusnya sekitaran 14%. Berarti tetap dipotong 1.400.000. Tetap rugi, seperti itu maksud saya. Sedangkan logam mulia itu fixnya maksudnya harga jual dan harga beli itu ditentukan dari pemerintah, dari BUMN, dari Antam. Kalau itu dalam bentuk Antam, stabil. Di pemotongannya itu tidak akan terlalu besar. Masih bisa dianggap keuntungan. Beli emasnya di mana? Beli kalau bisa sih di Antamnya betul ya, di butik logam mulia, karena di sana lebih murah. Apa ada selain Antam logam mulia? Ada. Jadi ada merek lain, ada UBS, Bullion, dan kadang toko-toko emas pun mengeluarkan bentuk logam mulia, dia punya produk dia sendiri. Tapi yang saya sarankan sih belinya di Antam aja, di butik logam mulia, karena dia sudah tersertifikasi internasional. Jadi kalau kamu beli di Indonesia, kamu mau jual di Singapura tetap bisa dijual, diakui. Kalau uangnya cuma cukup untuk emas kurang dari 1 gram bagaimana? Saran saya, kalau uang kamu kurang dari 1 gram nilai uangnya, jangan langsung dibeli emas yang kecil-kecil, karena emas kecil-kecil itu nilainya jatuhnya lebih mahal dari
emas yang seharusnya. Ada solusi lain kalau kamu mau menabung emas kecil-kecil, yaitu nyicil emas atau menabung emas. Di mana bisa banyak sih sekarang sudah dimulai di fasilitasi. Contohnya itu di Pegadaian, ada juga di Bank Syariah Indonesia, atau ada di tempat lain. Silakan di komen ya. Tapi ini sangat bermanfaat. Manfaatnya sih, manfaatnya kamu punya uang yang nilainya seperti maksudnya 100.000, 200.000 itu dikonversi menjadi emas yang nilainya pada saat sekarang. Terus bagaimana kalau 3 tahun lagi harga naik? Iya, 3 tahun lagi akan dikonversi dengan harga emas yang akan datang, sehingga kamu ikut naik, bukan tergerus inflasi, dia tetap mengikuti harga emas. Kalau pertanyaannya mau nyicil emas atau nabung emas, saran saya lebih baik nyicil emas, karena menabung itu akan ada biaya-biaya cetak, biaya per tahunnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu punya penghasilan tetap, sebaiknya menyicil emas saja, karena harga di Pegadaian itu jauh lebih murah dibanding harga di tempat lain, dalam bentuk kredit ya maksudnya. Saya ambil contoh di Pegadaian karena saya pernah bertanya langsung dengan Pegadaian Syariah di kota saya. Jadi prinsipnya seperti ini. Kalau kamu punya uang 100.000 akan dikonversikan dengan harga emas pada saat itu. Misal 100.000 itu kamu dapat 0,1 gram emas. Nah, dengan 3 tahun lagi harga emas yang kamu punya sebanyak 0,1 gram itu nilainya misal menjadi 200.000, kan lumayan. Uangmu tidak akan tergerus inflasi, seperti itu. Nah, dengan menabung bentuk emas, kamu akan mengamankan uangmu dari penurunan nilai uang akibat inflasi. Kalau masih belum paham, silakan komen ya. Memang harga emas itu naik turun, tapi yang kita pegang pada saat kita mau beli rumah, nilai uang kita tidak jatuh, seperti itu. Dan pada saat kita mau beli rumah, harga DP rumah yang akan kita bayar sebanding dengan harga emas yang kita punya. Bagaimana?